Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga kesehatan dalam menjalani aktivitas kita. Salam perjuangan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan seperti apa formasi seleksi P3K tahap 3 dan seleksi P3K tahun 2022. Kalau tahap 3 kan masih 2021, kemudian akan digabungkan dengan seleksi P3K di tahun 2022. Seperti apa formasinya atau kebijakannya nanti ke depan seperti apa. Nah, ini jawabannya menurut Dirjen GTK Kemendikbudristek yaitu Pak Iwan Syahrir dan juga Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB yaitu Pak Alek Deni ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita akan bahas, simak terus sampai tuntas. Bagi Bapak dan Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan video ini merupakan pertanyaan dari teman-teman semuanya di video kemarin. Dan video ini merupakan salah satu jawaban dari pertanyaan teman-teman semua yang ada di kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Ya, jadi silahkan simak. Video ini merupakan jawaban dan mudah-mudahan ini menjadi kenyataan karena sudah disampaikan oleh para pejabat di kementerian, baik itu Kemendikbudristek dan Kemenpan RB ya. Dan kita tetap berharap, kita berdoa semoga pada tahun ini kita semuanya diangkat menjadi ASN M3K sesuai dengan regulasi yang ada di tahun 2022. Tetap semangat. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya terkait dengan mekanisme rekrutmen guru sebelumnya. Kenapa saya sampaikan ulang? Supaya nanti nyambung teman-teman dengan apa yang disampaikan dengan Pak Dirjen, oleh Pak Dirjen dan juga Pak Deputi. Ya. Nah ini teman-teman semuanya, pada rekrutmen guru sebelumnya, penetapan kebutuhannya yang pertama, ini usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Ini yang pertama ya. Ini mekanisme yang pertama. Jadi usulan kebutuhan ASN itu dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Kemudian yang keduanya, setelah diusulkan penetapan atau persetujuan kebutuhan untuk KLD oleh Menpan RB, tetap untuk penetapannya oleh Menpan RB. Ya. Kemudian yang keduanya, untuk pembentukan kebutuhannya diadakanlah proses seleksi CASN, di mana calon ASN melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Pada tahun yang lalu kita sudah tahu, kita sudah mendaftar di sekolah-sekolah yang ada formasinya, ya. Baik itu di induk ataupun non induk. Yang induk, yang ada di non induk kita daftar di non induk pada tahap 1. Kemudian yang di non induk, yang tidak ada di induknya kita melamar ke yang lain, tapi nanti sebagai tamu tentunya ya. Dan begitu juga sampai ke seleksi tahap kedua. Kita melamar di formasi di sekolah yang ada formasinya. Nah ini Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka lowongan atau formasinya. Jadi kita melamar di sekolah yang ada formasinya gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di sini. Nah, kita lanjutkan teman-teman karena ini sudah dibahas supaya sebagai penguatan saja. Nah, sekarang bagaimana rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru? Nah, ini pun sudah sampaikan di video yang lalu. Silakan teman-teman di video saya ini disampaikan juga dengan jelas ya. Untuk penetapan kebutuhan, yang pertama, pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Nah, ini bedanya teman-teman semuanya. Ya, kalau yang pertama di mekanisme yang lalu, ini formasi ini diusulkan oleh Pemda. Tapi untuk di seleksi yang akan datang, ini pengusulan formasi ini dilakukan oleh Pemda tapi berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbudristek. Kenapa sebabnya? Sudah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya, hasil raker antar Komisi 10 Kemendikbudristek bahwa yang lulus PG, yang lulus passing grade atau nilai ambang batas itu kan diprioritaskan untuk menikmati formasi ya, tidak usah tes lagi. Makanya kementerian memberikan rekomendasi bahwa
Misalkan di sekolah A ada berapa yang lulus atau bagaimana. Jadi kementerian kan tahu datanya, siapa yang lulus passing grade dan siapa yang belum passing grade, siapa yang lulus passing grade tapi belum menempati. Nah, informasi di sini akan diketahui ya oleh Kemendikbudristek yang diberikan yang disampaikan oleh Pemda ya. Nah, yang kemudian yang keduanya, ini penetapan kebutuhan informasi oleh Kemenpan RB setelah Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek kemudian ditetapkan oleh Kemenpan RB ya. Kemudian di sini ada sepanjang anggaran disetujui oleh Kemenkyu. Nah, Kemenkyu kemudian sudah mengeluarkan surat bahwa disepakati untuk penggajian itu dari pusat langsung. Mudah-mudahan itu realisasi ya. Kemudian yang ketiganya proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Nah, ini kan datanya dari rekomendasi dari Kemendikbudristek, otomatis Pemda akan mengetahui di mana teman-teman kita, teman-teman semuanya yang sudah lulus passing grade di mana saja, di sekolah mana saja, nanti itu akan diberikan informasi seperti itu ya. Contoh ini ya untuk pemenuhan kebutuhan. Pak Budi, seorang guru tenaga honor K2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade, namun tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2 ya. Jadi Pak Budi ini lulus passing grade atau nilai ambang batas di tahun 2021 hanya belum mendapatkan formasi, maka Pak Budi ini akan dialokasikan formasinya untuk Pemda nih di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Jadi sekolah A ada Pak Budi nih yang sudah lulus tapi belum mendapatkan passing, maka Pemda dengan melihat dari data rekomendasi Kemendikbudristek ini akan membuka formasi untuk Pak Budi di sekolah Pak Budi tentunya seperti itu ya. Nah, ini sudah jelaskan juga di video yang lalu ya. Kemudian teman-teman perlu diketahui juga bahwa untuk seleksi peserta dengan metode observasi dan background check ini yang keempat, teman-teman semuanya jangan khawatir nanti karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK dengan di Komisi 10, nanti kan sama ada tahapan-tahapan juga di seleksi tahap 2 di seleksi di tahun 2020 juga ini ya, bahwa guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3 guru tahun 2022. Jadi ada tahapnya, tahap 1 dan tahap 3 ini mungkin akan digabungkan. Tahap 3 2021 dengan tahap 1 dengan 2022 ini akan digabungkan ya formasinya. Kemudian ada tahap 2 di tahun 2022. Nah, inilah nanti teman-teman jangan khawatir, tetap akan dibuka formasi, akan dibuka seleksi untuk teman-teman yang belum lulus di tahun 2021 karena formasi pun banyak, kebutuhan pun banyak, nanti saya sampaikan setelah ini ya. Nah, hanya di sini ada bedanya nih teman-teman. Untuk proses seleksi antara pelamar baru new recruit dengan guru tenaga K2 atau yang berpengalaman ini tidak akan disamakan. Makanya muncullah terbitlah ada pembedaan antara yang baru masuk Dabodi dengan yang sudah berpengalaman. Itu ada bedanya sekarang ya teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman semuanya, bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK dan juga Pak Deputi Deputi SDM aparatur di Kementerian Pan RB, seperti apa pernyataannya kita akan bahas, kita akan lanjutkan video ini ya. Ini hanya pengantar saja supaya ada nyambung ya teman-teman dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK dan juga Pak Deputi ya. Baik, ini teman-teman semuanya dikutip dari jpnn.com. Ini luar biasa, selalu update. Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan sisa formasi P3K tahun 2021 tahap 3 dengan kebutuhan tahun ini ya. Data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek mencatat sisa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun lalu mencapai 212.392 ini ya. Sisa formasi pegawai tahun yang lalu. Menurut Dirjen GTK Kemendikbudristek Pak Iwan Syahril,
Jika pemerintah daerah mengajukan formasi secara maksimal, maka pemerintah menyediakan ruang sampai 970.410 formasi. Ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Jadi ada formasi tambahan, mudah-mudahan ini formasi ini terisi semuanya dan penuntasan untuk pengangkatan ASN lebih cepat lagi gitu ya teman-teman semuanya. Jumlah tersebut merupakan gabungan sisa formasi sebanyak 212.392 dan formasi tahun 2022 sebesar 758.018. Nah ini teman-teman semua nih. Jadi ini sisa formasi tahun 2021 ini masih banyak ya sisa formasinya, kemudian ditambahkan dengan formasi baru di tahun 2022 dan ini luar biasa sangat banyak juga teman-teman. Mudah-mudahan ini semua terisi oleh teman-teman semua yang belum lulus passing grade. Tetap semangat dan tetap berdoa ya. Iwan berharap usulan Pemda bisa semaksimal mungkin agar guru-guru honor lulus passing grade tanpa formasi P3K tahun 2021 bisa terakomodasi. Di sisi lain, Kemendikbudristek bersama Panselnas tengah menggodok regulasi untuk usulan formasi diajukan pusat. Cara ini diharapkan bisa mempercepat proses penetapan formasi P3K. Jadi pemerintah pusat mengajukan formasi sehingga lebih cepat proses pengangkatan P3K, ucap Iwan. Jadi teman-teman tadi yang disampaikan video dari yang disampaikan sebelumnya bahwa Pemda mengusulkan formasi berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Ini yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa ketika nanti formasinya hasil data rekomendasi dari Kemendikbudristek, jadi akan ketahuan siapa yang lulus passing grade dan sekolah-sekolah yang masih kosong tentunya yang membutuhkan sekolah ASN P3K ya. Jadi Pemda tinggal menempatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan Pemda? Apakah harus mengusulkan banyak atau tidak? Ataukah sesuai dengan anggaran? Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa anggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita kasih simak lagi sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Alex Denny sebagai Deputi SDM dari Kemenpan RB. Hal senada disampaikan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Alex Denny. Menurut Alex, formasi P3K tahun 2022 yang akan ditetapkan Kemenpan RB sesuai kebutuhan Kemendikbudristek. Nyambung lagi teman-teman bahwa kebutuhan dari Kemendikbudristek kan sangat banyak sekali ya. Kemudian data ini nanti akan disampaikan kepada Pemda sebagai rekomendasi untuk diusulkan ya formasi-formasi yang kosong atau formasi-formasi yang memang dibutuhkan oleh kementerian. Artinya, berapapun usulan Pemda akan ditetapkan dengan melihat kebutuhan Kemendikbudristek dan anggaran yang disiapkan Kementerian Keuangan. Alex mencontohkan jika usulan Pemda minim, tetapi usulan kebutuhan Kemendikbudristek maksimal, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasi sesuai dengan kebutuhan Kemendikbudristek. Ya, tahun kemarin terjadi Pemda tidak mengusulkan secara maksimal karena khawatir keuangan penggajian akan dikembalikan ke Pemda. Ternyata sekarang sudah ada surat resminya dari Kementerian Keuangan ya yang disampaikan oleh Pak Iwan pada saat raker dengan Komisi 10 dan sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Contohnya, kalau Kemendikbudristek butuh 100, yang diusulkan Pemda hanya 10, kami akan tetapkan 100 sebab dananya sudah ada. Ya, teman-teman semuanya sekarang Pemda tidak usah khawatir, pasti sesuai dengan kebutuhan. Dari data rekomendasi Kemendikbudristek kalau kebutuhannya 100, maka Pemda pun harus mengusulkan 100 gitu ya. Artinya teman-teman semuanya tadi nyambung kepada yang sudah lulus passing grade. Ketika teman-teman P1, P2, P3 sudah lulus di tahun 2021 tapi belum mendapatkan formasi, nah itu sudah ada datanya di kementerian ya. Itu segera nanti Pemda yang akan mengusulkan berdasarkan data rekomendasi dari kementerian ini. Kenapa sebabnya? Ini dananya sudah ada ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya program ini yang disampaikan oleh Pak Alex Denny dan Mbak Yue segera terlaksana. Kemudian juga teman-teman sudah mengisi formasinya di sekolah teman-teman ya sesuai dengan regulasi
yang ada pada video di awal, ya, pada yang saya sampaikan di awal tadi. Dengan perubahan tersebut, lanjut Alek, diharapkan program 2 juta P3K guru akan cepat terrealisasi. Amin. Kemenpan RB juga sangat mendukung program Kemendikbudristek ini karena penyelesaian honorer hanya sampai 2023. Ya, kalau Pemda mengusulkannya sedikit, tetapi kebutuhan guru sebenarnya banyak, kapan selesainya masalah honorer? Itu sebabnya pemerintah mengubah mekanismenya. Ya, jadi kalau Pemda mengusulkan sedikit, tetapi kebutuhannya banyak, tidak akan selesai-selesai. Itu sebabnya pemerintah mengubah mekanismenya, yaitu merekomendasikan kepada Pemda tentang formasi yang akan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Ya, itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan teman-teman tahun ini akan segera diangkat. Mudah-mudahan semuanya teman-teman menjadi ASN P3K, tetap semangat, tetap kita berjuang, tetap kita berusaha, dan tentunya jangan sampai lupa kita tetap berdoa. Ya, sukses buat teman-teman semuanya, sukses buat kita semuanya. Dan bagi yang belum baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan lonceng supaya nanti ada informasi terbaru dari channel ini. Bisa teman-teman langsung melihat atau mengikutinya. Dan apabila ada yang ingin disampaikan, silahkan catatkan di kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan saya rekap, kemudian kita akan bahas menjadi akan saya sampaikan baik langsung ataupun dengan video seperti ini, ya. Kemudian ini video berikutnya yang siap meluncur, perkiraan lini masa P3K tahun 2022. Kemudian P1, P2 atau P3 nilai ambang batas yang diprioritaskan. Karena kan ada 3 kategori ya, teman-teman. Kemudian ini membahas juga dengan trik dan tips simulasi mengajar pendidikan guru penggerak angkatan 7 dan angkatan yang lainnya. Silahkan nanti bisa melihat video ini. Ini pengalaman saya sebagai guru penggerak di angkatan 1. Kemudian trik dan tips wawancara pendidikan guru penggerak. Ini juga pengalaman ketika saya mengikuti wawancara di angkatan 1 pendidikan guru penggerak, ya. Sukses semuanya, sehat semuanya. Mudah-mudahan di video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman menjadikan orang, dan teman-teman menjadi, dan tahun ini teman-teman menjadi ASN P3K tahun 2022. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.